Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau begitu saya lanjutkan ya. Nah, ini HTML5. Ingat, HTML5 itu markup language ya. Jadi tujuannya itu untuk membuat antar muka, bukan untuk memprogram gitu. Jadi antar mukanya saja. Nanti programnya diserahkan ke bahasa pemrograman yang ada. Nah, cara penulisannya kalau saya perlihatkan di sini ya. Saya perlihatkan yang paling mudah, hello world. Nah, kalian bisa lihat ya. Jadi kalau di sini disebutnya elemen ya. Jadi cara kita menuliskan elemen gitu ya, elemen di HTML itu seperti ini. Jadi nama tag gitu ya. Jadi bisa saya sebut sebagai tag atau sebagai elemen gitu ya. Jadi kalau nama elemen artinya di sini diganti jadi nama underscore elemen gitu ya. Kalau ini saya nyebutnya sebagai tag. Jadi kita menulisnya itu elemen itu dimulai dengan tanda lebih kecil, kemudian nama elemennya, kemudian ditutup dengan tanda lebih besar gitu. Nah, itu untuk pembukanya. Jadi elemen itu ada elemen atau tag pembuka gitu ya. Kita sebutnya tag aja ya. Jadi ada tag pembuka dan ada tag penutup gitu. Di sini tag pembukanya seperti ini. Jadi pakai tanda lebih kecil, kemudian nama tagnya, kemudian ditutup dengan tanda lebih besar. Itu untuk pembuka gitu ya. Nah, apa yang kita buka itu harus kita tutup gitu ya. Cara menutupnya hampir sama dengan tag pembukanya, tapi ditambahkan tanda garis miring ini ya, tanda slash nih. Nah, ini yang pembuka. Nah, seperti ini. Kalau penutupnya seperti pembuka juga, tapi ada tanda slash ini, tanda garis miring ini gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lihat contohnya ya. Nah, jadi ada tag pembuka dan ada tag penutup. Itu untuk elemen. Jadi di HTML itu ada elemen yang harus pakai tag pembuka dan tag penutup. Ada juga elemen yang cukup dibuka saja dan tidak ditutup gitu ya. Contoh elemen yang, tapi ini sebenarnya bukan elemen ya. Yang paling atas ini saya tidak menyebutnya sebagai elemen, ini sebagai header gitu. Nah, itu kalau misalnya, tapi di HTML nanti ada elemen seperti itu. Jadi dibuka saja, nggak perlu ditutup gitu ya. Nanti urusan si web browser yang menutupkan gitu. Nah, kemudian ada elemen yang harus dibuka dan harus ditutup. Contohnya ini, yang baris kedua dan baris yang ke-13. Di situ nama elemennya adalah bukan nama elemen, biar sama, nama tagnya gitu ya. Nama tagnya adalah HTML. Nah, artinya kita buka dulu nih, kita buka pakai tanda lebih kecil, kemudian nama tagnya HTML, kemudian kita tutup dengan tanda lebih besar. Nah, ini baru tag pembuka ya.
itu baru tab pembuka. Saya perbesar lagi. Nah ini baru tab pembuka. Nah apa yang kalian buka itu kalian tutup gitu ya. Jadi yang ini di atas ini gitu ya. Jadi HTML ini kalian copy ke bawah tapi ditambahkan tanda slashnya. Nah itu artinya tertutup sudah gitu ya. Kalau nggak terbuka nanti tampilannya jadi rusak. Kalau nggak ditutup nanti tampilannya jadi rusak. Nah kemudian di dalam HTML kita lihat lagi ada tag head ya. Ada tag head. Di sini kalau kalian lihat ada tag head yang pembukanya, ada tag head penutupnya. Kalian lihat ya polanya ya. Yang penutupnya itu ada garis miringnya atau slash gitu ya. Slash apa backslash ini ya? Ini slash ya. Nah kemudian contoh yang lain ini title ya. Jadi ada tag title gitu. Ini ada tag title pembukanya. Di belakang di sini ada penutupnya ya. Tag title penutupnya gitu. Nah kemudian yang berikutnya ini ada tag body nih sekarang. Tag body ini pembukanya yang saya highlight. Kemudian yang di bawahnya ini penutupnya. Nah, di sini kalian sudah harus menghafal ada beberapa tag ya. Pertama tag HTML, tag head, tag title, tag body gitu. Jadi kalian sudah harus menghafal 1, 2, 3, 4 tag gitu. Jadi cara penulisannya dibuka, ditutup gitu ya. Cara membukanya seperti apa, cara penutupnya seperti apa. Sampai situ dulu yang harus kalian buat. Nih, misalnya ya. Kalau kalian buat seperti ini gitu ya. Nah, ini bingung dia tuh, lihat. Kalau tadi kan bisa saya tutup seperti ini ya. Nah, ini kan head dengan head ini kan dianggap dia sebagai pembuka dan penutup, makanya saya bisa buka tutup seperti ini ya. Body juga bisa saya buka tutup seperti ini, tapi yang HTML jadi hilang nih gitu ya. Karena di sini dibuka gitu ya, di sini dibuka juga gitu. Penutupnya di mana, lalu dia bingung gitu. Ini yang Visual Studio baru, text editornya gitu ya. Tapi kalau saya buat ini dibuka tutup, maka saya bisa buka tutup kan. Nah. Ya, pertanyaan silakan. Itu baru aturan penulisan tag ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Nama saya Fajar. Jadi yang selain HTML, head, body itu sebenarnya ada apa aja Pak? Banyak. Selain dari 4 itu? Banyak. Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas, ini akan dibahas di bab yang ketiga ini ya. Jadi kita bahas satu-satu. Banyak dari itu ya. Contohnya nih. Nah, kita lihat di sini aja. Nanti kita bahas fungsinya satu-satu ya. Tapi saya perlihatkan dulu. Nah, belum ada. Yang di sini ada tag P ya. Nah, ini P. P itu artinya paragraf ya. Jadi kalau kalian membuat paragraf pakai itu. Kemudian ada tag B. B ini untuk cetak tebal ya, bold gitu ya. Selain B untuk cetak tebal ada lagi strong gitu. Jadi B untuk bold, bisa juga untuk cetak tebal yang lain pakai strong. Kemudian untuk yang lain juga ada UL, LI, kemudian ada BR, kemudian ada HR dan lain-lain. Tapi kita akan bahas itu satu persatu ya. Di sini kita akan coba lihat. Tadi kita membahas ada tab yang dibuka dan tab yang ditutup ya.
Jadi ingat, ini cara membukanya, ini cara menutupnya. Perbedaannya apa? Ini nih, cuma satu ini nih. Itu perbedaannya. Contoh yang tak dibuka dan ditutup, tadi ini contohnya. P gitu ya, membuat paragraf. Maka kalau kita buka pakai P di sini, maka kita harus tutup dengan P yang seperti ini. Terlihat ya polanya ya. Jadi ini nama elemennya P, ini nama elemennya P. Kalau ditutup ada ini garis miringnya. Yang head juga, ini head ditutup. Contoh yang lain B, ini B, ini B, tapi ada garis miringnya. Contoh yang lain UL gitu ya. Nanti kalian akan belajar UL itu buat apa. Ini UL, kemudian di sini ditutup ya UL-nya. Kemudian di dalam UL itu ada LI. Nah, ini ditutup juga. Ini dibuka, LI di sini ditutup gitu ya. Jadi di sini kalian bisa lihat tampilan di HTML itu, membuat tampilan di HTML itu sistemnya hierarki ya. Jadi kalau misalnya dia berada di ini seperti kita membuat gambar kotak gitu ya. Jadi kita buat gambar kotak, kemudian di dalam kotaknya ada kotak lagi, kemudian di dalamnya misalnya ada garis, ada gambar di dalam kotak tadi, maka itu seperti hierarki gitu ya. Nah, tapi tidak semua. Jadi contoh-contoh di atas itu adalah contoh tag HTML yang ada pembukanya dan penutupnya ya, ada dua bagian. Tapi tidak semua tag HTML itu harus ada pembuka dan penutupnya gitu ya. Jadi kalau misalnya tag HTML itu hanya perlu dibuka saja, itu cara penulisannya itu bisa seperti ini. Nah, jadi nama tagnya kemudian langsung ditutup di sini, ditutup di sini gitu ya. Tapi jangan gunakan yang B ditutup kayak gini, jangan ya. Tag B, P, head, title, body itu tag yang tipenya adalah yang harus dibuka dan ditutup. Nah, tapi nanti ada tag yang cukup satu saja. Jadi bisa cara penulisannya seperti ini, atau sekarang gitu ya, cara penulisannya cukup seperti ini, seperti tag dibuka saja. Contohnya apa? Yang tag itu tidak perlu dibuka dan maksudnya tidak perlu ditutup gitu ya. Contohnya BR nih. BR ini cukup seperti ini aja. BR ini seperti enter ya. Jadi enter gitu. Jadi dia turun ke bawah gitu ya. Kemudian, nah bisa menulisnya dengan cara seperti ini, ada tanda garis miringnya atau cukup seperti ini saja gitu. Nah, yang BR ini tipenya seperti itu, yang tidak perlu ditutup. Kemudian ada HR. HR ini membuat garis ya, membuat garis horizontal gitu, horizontal gitu, makanya ada H-nya horizontal gitu ya. Nah, bisa menulis seperti ini, tapi sekarang cukup seperti ini saja, HR saja. Contoh yang lain itu adalah IMG. Dari IMG, dari nama tag IMG mungkin kalian sudah bisa menebak, itu adalah tag untuk menampilkan gambar ya. Nah, kalau untuk menampilkan gambar kalian cukup seperti ini saja. Jadi tidak perlu IMG kemudian tutup IMG gitu, nggak perlu. Jadi cukup sebaris ini saja. Selain contoh di atas, ada tag, nama tagnya area, base, BR tadi yang saya sebutkan di atas, call, embed, HR, IMG, input gitu ya, link, meta, source, WBR, track, dan lain-lain. Itu adalah contoh yang tidak perlu ditutup tagnya. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau ada. Bapak izin bertanya. Ya.
Ya. Mau nanya Pak, untuk setiap tag itu tuh udah ada nama mutlaknya apa atau terserah kita mau? Ada nama mutlaknya, ya. Jadi kayak gini nih. Kalau kita pakai ngodingnya pakai apa? Notepad kan nggak ada autocomplete ya. Nggak ada autocomplete. Tapi kalau kalian kalau ngoding Java tapi pakai Notepad kan nggak ada autocomplete. Tapi kalau kita pakai kayak editor untuk HTML yang umum digunakan seperti Visual Studio Code, ini nama tab ini itu sudah ada gitu ya. Tuh lihat. Begitu saya mengetikkan tanda seperti ini gitu ya, maka otomatis nanti ada nama tagnya nih yang sudah ada. Nah, jadi kalian bisa pilih di situ gitu ya. Nah, ini maksudnya apa gitu ya. Nah, ini kan bisa terlihat nih, misalnya HTML. Nah, HTML. Nah, di sini kan ada keterangannya, kalian bisa baca ya. Jadi ini dia sebutkan sebagai root dari HTML gitu ya. Jadi maksudnya kalau misalnya di dokumen HTML itu yang harus ada duluan gitu ya. Nanti kita pelajari itu. Kemudian apalagi nih, ada H1, H2, H3, H4, H5 dan H6. Ada yang bisa bantu saya nggak kira-kira H1, H2 sampai H6 itu apa? Ada yang bisa menebak kira-kira fungsinya apa? Header, Pak. Apa? Nyoba. Header bukan? Header ya. Kalau kalian di Word kan ada heading 1, heading 2, heading 3 ya. Nah, jadi H1, H2 itu seperti di MS Word tuh ada heading 1, heading 2, heading 3 gitu. Nah, jadi dokumen HTML ini seperti kita membuat dokumen di Word gitu ya, tapi kita harus mengetik kodenya gitu. Kalau di Word kan kita ketik teks, kemudian kita sorot, kemudian kita tinggal format kan ya. Ini formatnya heading 1 kah, di bold kah, di apa gitu ya. Garis dimiring kah atau apa, itu kan gampang. Jadi secara visual kita gampang. Nah, kalau HTML gitu ya, HTML yang kita edit pakai Visual Studio Code, itu kita ngetik gitu. Jadi kalau pakai heading kita tulis dulu H1 gitu ya. Kemudian apa gitu dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, tapi MS Word pun itu kalau kita ngetik di sana gitu ya, kemudian kita save as sebagai dokumen kan bisa, sebagai apa? Sebagai HTML kan bisa. Contoh ya, saya buka MS Word ya. Ini saya pilih yang blank dokumen, saya ketik misalnya hello world ini. Nah, tadi ini heading 1 gitu ya. Nah, heading 1, kemudian di sini saya tambahkan tabel misalnya seperti ini. Kemudian di sini saya tulisan miring, tulisan tebal gitu ya. Kalau saya ingin miringkan tinggal saya sort, kemudian saya buat miring. Kalau yang tebal saya tinggal bold, selesai kan ya. Biasanya ini kita simpannya sebagai docx ya, tapi kan kita bisa save as nih. Kita save as, saya simpan di D misalnya. Nah, ini filenya hello world doc ya. Ini saya simpan sebagai HTML ya. Saya magnify ya. Nah, ini kan nama filenya hello world doc ya. Ini kan bisa saya simpan sebagai web page kan, bisa kalian lihat ya situ ya. Nah, web page-nya saya pilih yang HTML atau HTML. Nah, maka otomatis nama belakangnya bukan docx lagi ya, tapi HTML. Saya tambahkan aja jadi HTML.
Kemudian saya simpan sekarang. Nah, tadi saya simpannya di D ya. Sekarang saya lihat di D itu ada hello world.html. Saya klik 2 kali. Nah, kalian bisa lihat ya di sini. Apa yang saya ketik tadi jadi halaman web sekarang gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat nih tampilannya. Bukan tampilannya ya, kodenya ya, source code-nya. Nah, ini yang dibuat oleh MS Word tadi. Jadi banyak kode-kode yang kotor gitu ya. Kalau kalian membuat sendiri sih nggak perlu ada yang seperti ini gitu. Ini bukan kotor sih sebenarnya, dia stylenya gitu. Nah, ini kode HTML dia. Kalau kita buat sendiri sih paling cuma beberapa baris nanti. Tapi kalian paling tidak tahu bahwa MS Word itu bisa membuat file HTML juga. Ada pertanyaan lain, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi tadi pertanyaan tadi, apakah nama tag ini bebas? Enggak gitu ya. Tag ini ada standarnya dan setiap nama tag ada fungsinya gitu. Jadi bisa kalian lihat di sini, kalau kalian ketik tanda lebih kecil itu langsung keluar nama tag-tag yang dimiliki oleh HTML. Itu dari A gitu ya, dari A sampai W gitu ya, WBR gitu ya. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Tapi tidak semua itu nanti kita gunakan gitu ya. Umumnya nanti hanya beberapa saja. Tapi beberapa yang saya maksud itu banyak ya. Jadi bukan beberapa itu 5, bukan. Beberapa itu puluhan gitu. Dan itu kalau harus kalian ingat gitu ya. Karena ya gimana lagi gitu. Ini termasuk hafalan gitu ya. Cara menghafalnya itu bukan dihafal ya, bukan dihafal maksudnya dibaca kemudian diingat-ingat, tapi cara menghafalnya itu diketik aja. Ada contoh ketik, ada contoh ketik, itu selesai gitu. Nanti ingat sendiri. Nah kemudian di dalam tag itu ada kemungkinan punya atribut ya. Nah, jadi cara penulisan atributnya, jadi di sini tadi kita kenal ada 2 tipe tag ya. Ada tipe tag yang harus dibuka dan ditutup. Ada tipe tag atau elemen yang cukup dibuka saja, nggak perlu ditutup. Tapi cara atributnya ini nanti penulisannya sama seperti ini. Nah, atribut ini nanti beda-beda ya. Jadi ini contoh sintaks saja. Jadi ada atribut 1, atribut 2, atribut 3 dan macam-macam. Jadi dalam suatu tag, dalam sebuah tag itu ada kemungkinan dia memiliki lebih dari 1 atribut gitu. Dan namanya bukan atribut 1, atribut 2 ya, macam-macam gitu. Contohnya kalian lihat tadi yang di IMG. Nah, ini IMG ini punya atribut kan ya. Nah, ini nama atributnya, ini nilainya. Nah, ini nama atributnya src gitu ya. Fungsinya apa? Karena di sini untuk menampilkan gambar rsc ini pasti kalian sudah nebak, oh ini maksudnya source ini gitu ya. Jadi nama filenya itu di mana gitu ya. Lokasi filenya di mana. Nah, nanti dalam satu tag itu bisa memiliki lebih dari 1 atribut atau tidak memiliki atribut ya. Contoh yang tidak memiliki atribut di sini HR ini tidak ada atributnya. Ada elemen saja atau tag saja. Kemudian BR nggak ada atributnya gitu ya. Kemudian UL, LI juga bukan nggak ada atributnya ya. Di sini dia tidak menggunakan atribut gitu ya.
Tapi umumnya kita bisa memberikan atribut ke seluruh tab gitu. Atau kita bisa memberikan atribut ke seluruh elemen. Contoh body. Di sini kan di contoh ini bodinya nggak ada atribut ya. Nah, di sini kan bodinya nggak ada atribut. Nah, kita bisa memberikan atribut gitu ya. Nah, di sini misalnya nama atributnya adalah BG color. Kira-kira ada yang bisa menebak nggak BG color ini maksudnya apa? Ya, silahkan. Background kayak Background ya. Jadi ini untuk membuat background, warna background gitu ya. Nah, kemudian yang tadi IMG tadi kan ada SRC. SRC itu source-nya ya, artinya nama filenya di mana gitu ya, yang nggak nama file gambarnya di mana gitu. Jadi kita pakai itu. Kemudian di sini ada width dan height gitu ya. Jadi ada lebar dan ada tinggi. Artinya kita sudah mikir nih. Artinya nanti akan ditampilkan gambar hello JPG yang lebarnya 30 dan yang lebarnya 300 dan tingginya 300 gitu ya. Umumnya yang digunakan itu pakai pixel ya, satuannya gitu. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Nama Z untuk yang image source ini berarti harus dalam satu folder gitu sama HTML-nya lah Pak. Iya. Jadi harus satu folder ya. Tapi kalau misalnya itu saya perlihatkan. Nah, kalau di sini ada folder image ya. Kemudian di dalam image-nya ada BG, ada book gitu ya. Nah, kalau misalnya kita simpan kayak seperti itu, artinya kan cara kita memanggilnya akan berbeda juga ya. Jadinya di sini kalau misalnya file hello ini di dalam folder images tadi, maka di sini harus ditulis images/hello.jpg gitu ya. Tapi folder imagesnya harus sama dengan nama file HTML-nya ya, dengan file HTML-nya gitu. Harus satu folder gitu. Contohnya di sini ini ada file button.html, maka folder misalnya file button HTML ini memakai gambar yang di images, maka dia harus satu level gitu ya, di folder yang sama gitu. Baru kita bisa panggil. Jadi jangan kalian gambarnya di drive C, kemudian file HTML-nya di drive D gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Jadi kalian kumpulkan aja dalam satu folder gitu. Silakan yang lain. Makasih Pak. Ya. Nah, kemudian aturan penamaan ya. Biasanya kan kalau kita ngetik file MS Word atau Excel gitu ya, kita bisa menggunakan spasi gitu ya. Ada spasinya gitu. Nah, kalau di sini bisa kita menggunakan nama file itu pakai spasi, tapi janganlah gitu ya. Jadi kalau misalnya nama filenya itu entah itu file atau folder lebih dari 2 kata, maka untuk memisahkannya jangan pakai spasi, tapi memisahkannya pakai tanda garis bawah gitu. Jadi misalnya nama filenya itu hello world atau foldernya itu hello world seperti ini gitu ya. Maka jangan pakai spasi gitu ya di sini gitu. Tapi kalian satukan gitu ya menjadi
seperti ini. Jadi hello underscore world gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau nggak pakai underscore boleh nggak? Boleh gitu ya, tapi jangan gitu ya. Jadi pakai underscore saja. Kenapa gitu ya? Nanti saya akan perlihatkan betapa jeleknya kalau pakai spasi gitu. Oke. Tapi nanti saja. Ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya? Jadi saya ulang ya. Pertama itu cara penulisan tag gitu ya. Tadi tag atau elemen itu terbagi dua. Ada tag atau elemen yang harus ditulis, ada pembukanya dan ada penutupnya. Ada elemen yang atau tag yang ditulis cukup pembukanya saja gitu ya. Jadi ada elemen yang harus ada buka tutup, ada elemen yang harus buka yang cukup buka saja, nggak perlu ditutup. Itu yang pertama. Yang kedua itu tag atau elemen itu bisa memiliki atribut gitu ya. Cara penulisan atribut itu adalah nama atributnya, kemudian pakai sama dengan ya. Kemudian kemudian baru nilainya. Nah, nilainya itu harus pakai tanda petik ya. Bisa tanda petik 1 atau tanda petik 2 nggak masalah gitu ya. Jadi atribut sama dengan tanda petik 2 di sini nilai. Kemudian ditutup dengan tanda petik 1. Kemudian bisa juga pakai tanda petik 2 juga gitu ya. Bisa juga kalian menulisnya pakai tanda petiknya 1 nggak masalah. Tapi harus ditutup gitu nilainya itu. Dan harus pakai tanda petik gitu ya, ditutup. Jadi nilai itu ada tanda petiknya seperti ini ya. Ini yang untuk HTML. Nanti CSS beda lagi loh menyebutkan atributnya, bukan pakai sama dengan. Jadi nanti wajar saja kalian kebulak-balik, ini pakai tanda petik, ini pakai sama dengan, nanti di CSS pakai tanda titik 2 gitu ya. Nanti kebalik, itu kemungkinan terjadi. Nah, kalau nanti kalian membuat halaman HTML tapi kok tampilannya jelek gitu ya, tidak seperti yang dicontoh di buku, kenapa kok jelek gitu ya, itu ada kemungkinan pertama ada tag yang kalian buka lupa kalian tutup gitu ya. Itu yang harus kalian perhatikan gitu ya. Jadi kalau kalian membuat program kan, kalau pakai Java kalian compile, kalau misalnya compile-nya gagal nggak bisa dijalankan kan ya. Kalau di HTML, kalau kalian salah mengetik tag atau lupa menutup tag atau lupa menutup atribut gitu ya, yang akan kalian lihat itu bisa tampilan HTML-nya nggak terlihat sama sekali gitu ya, atau nanti tampilannya jelek gitu, tidak seperti yang kalian harapkan. Bukan jelek ya, bukan seperti yang kalian harapkan gitu. Nah, jadi yang harus kalian perhatikan, cek lagi ada yang kelupaan ditutup nggak gitu ya. Kemudian kalian cek lagi ini benar nggak nama tagnya atau nama elemennya. Jangan-jangan kalian menulisnya HTML tapi ditulisnya HTLM gitu, kebalik gitu ya. Misalnya tadi harusnya mengetiknya BR, kalian kebalik tulisannya RB gitu ya, dan lain-lain. Ada pertanyaan, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Perkenalkan nama saya Hartati. Kalau ini apakah dia tidak? Maaf, bisa diulang? Untuk HTML ini apakah dia sensitif atau tidak? Oh, tidak ya. Tidak ke sensitif. Tapi biar rapi gitu ya. Biar rapi, dan umumnya orang menggunakannya huruf kecil semua ya. Jadi nama-nama tag dan nama-nama elemen tadi itu gunakan huruf kecil semua aja gitu. Tapi kalau misalnya campur-campur nggak masalah. Saya contoh ya. Ini saya pakai HTML.
Ternyata harus sama di sini ya. Kalau di sini si editornya ya, tapi saya buka ya, yang satu HTML, satu lagi HTML huruf besar, dan sini HTML huruf kecil ya. Saya buka di webnya. Nah, ini nggak masalah dia gitu ya. Jadi si web browsernya nggak masalah gitu. Jadi tidak case sensitif gitu ya. Atau misalnya di sini hanya huruf besar gitu ya, yang lainnya huruf kecil. Ini saya simpan ya, kemudian saya refresh di sini, itu nggak pengaruh ya. Nah, oke. Jadi bukan case sensitif, tapi saya sarankan dan orang-orang juga memakainya biasanya huruf kecil. Nah, ini kalian melihat nggak alamat di sini? Alamat yang ada di apa? Di address bar gitu ya. Kalian bisa lihat ya, itu ada tanda persen ya, persen 20%, 20%, 20. Itu adalah akibat karena nama foldernya ada spasinya gitu ya. Jadi kalau ada spasi itu nanti diterjemahkan dia jadi persen 20. Nah, itu jeleknya gitu. Jadi kalau kalian membuat folder atau nama file itu gunakan tanda pemisahnya, spasinya diganti dengan tanda garis bawah gitu ya, biar tidak keluar tulisan persen 20 tadi. Pertanyaan lain silakan. Apakah sudah terjawab tadi? Oke ya. Ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Kevin Pak. Ingin bertanya, apakah HTML ini seperti Java yang sensitif Pak? Misalkan kurang titik koma atau kurang HTML gitu tidak bisa jalan, bisa Pak? Bukan tidak bisa jalan ya, jalan tapi tampilannya nggak ada gitu. Saya rusak ya. Ini saya rusak, saya salah ngetik gitu ya, HTLM, harusnya HTML ya. Ini saya ganti HTLM. Ini saya refresh gitu ya. Oh, ini masih bisa ya, tapi ya. Di mana ya saya rusaknya ya? Ini baru kalau terlihat rusaknya kalau misalnya tabel atau yang lain gitu ya. Jadi dia nggak jalan, tetap jalan ya, dan nggak ada pesan errornya juga. Jadi kalian nggak bakal melihat pesan error di sini. Yang akan kalian lihat itu adalah, oh sebentar, ini saya ganti HTLM, ini juga HTLM. Saya simpan dulu sebagai masih. Oke. Jadi biasanya pengaruhnya ke tampilan aja ya. Jadi bukan tidak jalan atau tidak gitu. Jadi ketampilan. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nanti akan kalian lihat sendiri mungkin. Kemudian di sini nggak ada titik koma gitu ya. Jadi aturannya tadi seperti yang disebutkan penulisan pak tadi saja gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke ya. Nah, kita sekarang masuk ke contoh ya. Kalau kalian sudah punya text editor, silahkan dijalankan ya.
Bisa Notepad silahkan kalau mau pakai Notepad. Kalau pakai Visual Studio Code silahkan gitu ya. Nah, kalian buat saja folder, misalnya kalian punya drive, terserah ya, biasanya di drive C atau di drive D gitu ya. Misalnya saya di sini saya buat di drive D, nama foldernya misalnya latihan_web gitu ya. Nah, kalian terserah mau membuat apa. Nah, ini saya contohnya kan pakai Visual Studio Code ya. Nah, jadi tadi saya sudah membuat folder namanya latihan_web. Saya perlihatkan nama foldernya. Nah, ini nama foldernya latihan_web. Saya simpan di drive D ya. Nah, sekarang saya buka Visual Studio Code gitu ya. Nah, di Visual Studio Code ini karena saya ingin bekerja di folder latihan_web, maka saya pilih file, kemudian saya open folder ya. Saya open foldernya. Foldernya di mana tadi? Di drive D. Kemudian nama foldernya latihan web. Kemudian saya pilih select folder. Nah, otomatis saya tampilannya akan seperti ini gitu ya. Belum ada isinya gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan membuat satu file HTML gitu ya. Nah, new file. Nah, dibiasakan gitu ya. Kalau di Visual Studio Code, ini kan namanya belum ada ya. Jadi kita simpan dulu ya. Kita beri nama dan beri extensionnya jangan lupa. Nah, jadi di sini saya namanya Hello World gitu ya, umum lah gitu ya. Tipenya HTML ya. Jadi kalian bisa pilih HTML. Nah, jadi nama filenya saya buat hello_world.html gitu ya. Kemudian saya simpan. Nah, itu langkah-langkahnya, langkah awalnya gitu ya. Nah, sekarang di Visual Studio Code kalian bisa lihat tuh ada nama file namanya helloworld.html. Ini penting, kenapa kita perlu setting, kita simpan dulu agar Visual Studio Code tahu gitu ya. Ini kita ini bekerja membuat file apa sih? File Java atau file HTML atau file yang lain gitu ya. Kalau dia tahu tipe filenya atau extensionnya HTML, maka nanti autocomplete-nya otomatis ya sesuai dengan HTML gitu ya. Kalau kalian nama filenya adalah .java, maka nanti kalau autocomplete-nya ya autocomplete bahasa pemrograman Java. Sampai sini sudah. Kalau kalian pakai Notepad Sublime silahkan ya. Tapi saya di sini pakai pakai Visual Studio Code gitu ya. Masih ada yang belum install Visual Studio Code, nanti install ya. Kemudian nanti ikuti ini di video yang akan saya upload. Nah, yang pertama itu di sini doctype ya. Doctype ini seperti metadatanya atau headernya yang menyatakan bahwa ini tipenya HTML gitu ya. Nah, lumayan kan lihat kalau pakai Visual Studio Code saya cukup seperti ini gitu ya, pilih gitu ya yang mana, enter
maka sudah diketikkan dia gitu ya. Nah, lumayan satu baris gitu ya. Nah, itu seperti header atau metadata ya. Itu untuk menyatakan bahwa ini dokumen HTML. Tanpa itu gimana? Nggak apa-apa. Kalau ininya nggak ada, nggak apa-apa gitu ya. Nah, yang harus ada, setiap kalian membuat file HTML, maka tag atau elemen yang harus dibuat itu adalah HTML gitu ya. Yang ini kelihatan ya. Jadi itu bukan buatan saya gitu ya. Jadi nama elemen atau nama tag itu bukan buatan saya, tapi memang itu sudah standar HTML. Kita tinggal mengikuti. Nah, sudah pilih, ya sudah. Tadi ingat ya, pertama kita buka, jadi kita buka pakai tanda lebih kecil, kemudian nama elemennya, kemudian kita tutup. Nah, begitu kita tutup, itu otomatis dia akan tahu ini tipenya, tipe elemen yang harus buka tutup atau bukan gitu ya. Kalau tipe elemennya harus buka tutup, maka otomatis Visual Studio Code-nya akan membuatkan gitu ya. Nah, membuatkan penutupnya gitu. Seperti yang kalian lihat di sini. Nah, kalau sudah, itu kalian enter aja ya. Jadi cara membuat dokumen HTML ini seperti hierarki gitu ya. Kita buat dulu satu, kemudian nanti di dalamnya ada isinya, kemudian di dalamnya ada isinya lagi gitu ya. Atau misalnya di dalam isinya ada isinya 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi yang harus ada satu ini, elemen HTML ini. Dan dibuka, ditutup. Nah, ini anggap saja kita membuat bukan. Contohnya misalnya ini kalau kita ibaratkan sebagai dokumen gitu ya. Ini rumahnya gitu. Nah, selanjutnya kita buat kepalanya gitu ya. Ada head gitu ya. Ini bisa kalian lihat ya, ada head dan ada header ya. Yang kita pilih itu head ya, head. Nah, itu artinya head adalah yang buka tutup juga. Nah, kalau ada kepalanya, kayak kita ya, ada kepala, artinya ada body ya, ada badannya, ada kepala, ada badannya gitu. Nah, badannya itu nggak mungkin kan di dalam kepala, ya nggak? Nggak mungkin kita menulis badan di dalam kepala gitu ya. Kepala dan badan itu sesuatu yang apa ya, yang setara levelnya gitu ya. Jadi kalau kalian sudah bikin head, maka bodinya itu adalah levelnya setara dengan headnya gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi sekarang dokumen kita sudah ada kepala dan ada bodinya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Nah, di dalam head itu gitu ya. Di dalam head itu bisa ada isinya gitu ya. Jadi di dalam head ini, kalau kita, ini kan bentuknya horizontal ya. Kalau misalnya ada isinya, kalian buat seperti ini ya. Jadi atas bawah gitu ya. Jadi head atas, head di bawah gitu ya. Jangan dibuat satu baris panjang gitu ya, jangan gitu ya. Pusing bacanya. Nah, di dalam head ini itu bisa ada isinya macam-macam gitu ya. Tapi untuk sementara kita belajarnya isinya title dulu gitu ya. Ini title. Kira-kira title ini apa? Judul gitu ya. Oke. Kita isi judulnya misalnya pemrograman
Judulnya misalnya ilmu komputer 2019 gitu ya. Nah ini kita sudah punya satu halaman HTML atau halaman web yang sempurna gitu ya. Yang sempurna itu artinya ada HTML-nya. Jadi HTML itu seperti seluruhan badan ini gitu ya, dari kepala sampai ujung kaki. Kemudian di dalamnya jadi seperti orang gitu ya. Kemudian orang itu punya head, kemudian punya body gitu ya. Nah, di sini di dalam head itu punya title gitu ya. Titlenya ya ini pasti kan sudah nebak, ini judul nih pasti gitu ya. Tapi kira-kira ini tampilnya di mana? Kalian bisa nebak nggak? Kalau saya buka halaman web ini, tampilannya bisa kalian lihat di mana title ini? Oke ya. Jangan lupa disimpan ya. Ini kan kalau misalnya belum disimpan kan ada tanda ini ya. Apa tuh? Ada tanda bulat hitam tuh. Tapi kalau sudah disimpan, tanda bulat hitamnya hilang gitu ya. Nah ini simpan. Jadi kalau kita membuat halaman HTML, kita ketik sedikit, simpan. Habis itu kita buka di sini. Kita buka di webnya. Nah ini ya, jadi ya. Jadi ini. Nah tadi kita menulis title ya. Ada yang tahu nggak titlenya di mana? Terlihat. Di nama tabnya Pak. Nah, nama tabnya ya, nih lihat nih. Nama tabnya ini titlenya. Nah, kemudian kita ubah sedikit ya. Kita ubah sedikit di sini misalnya pemrograman web. Pakai tanda dash gitu ya. Saya simpan ya, saya simpan. Saya lihat lagi ya, nggak berubah kan ya? Nah, karena sistemnya itu ingat ya, respon dan request gitu ya. Kalau kita belum merequest ya nggak berubah dia. Cara kita merequest baru ya gimana? Kita refresh ya. Nah, kalau kita refresh baru berubah nih titlenya gitu ya. Jadi kalian nanti kalau misalnya merubah sedikit, simpan filenya, kemudian refresh gitu halaman webnya. Nah, ini saya ganti lagi ULM gitu ya. ULM Ilmu Komputer 2019. Nanti kalian lihat titlenya belum berubah ya. Harus saya refresh dulu baru berubah tuh. Jadi ULM Ilmu Komputer 2019. Oke. Ada pertanyaan? Ada? Tapi di bodinya, nah jadi ini nama tab ini adalah headernya gitu ya. Headernya itu di nama tabnya ini. Di sini di tampilan browse di ini bodinya gitu ya. Yang putih bersih ini bodinya gitu ya. Nah, nah selanjutnya kalau kita ingin mengisi di sini, maka artinya kita harus mengisinya di dalam body ini gitu ya. Jadi jangan kalian menulisnya di sini gitu ya, nggak terlihat nanti gitu. Jadi nulisnya di sini. Bagaimana kalau title ini gitu ya? Sebelum kita itu ya, title ini kalian tulis di body. Kira-kira apa yang terjadi? Saya simpan di situ ya. Kemudian saya refresh. Nggak ada apa-apa ya. Oh ini masih. Oke. Ternyata si web browsernya membaca titlenya nggak peduli di mana gitu ya. Tapi jangan lakukan itu ya. Umumnya title itu di head gitu ya. Oke. Sekarang kita ingin menulis di dalamnya. Jadi saya tulis saja pakai tag H1 ya. H1 artinya heading 1 ya. Hello world gitu ya. Kemudian di bawahnya apa kabar. Nah,
simpan gitu ya. Kalian simpan ini, kemudian kalian refresh. Nah, bisa kalian lihat kan tampilannya berubah. Kalau H1 jadi lebih besar, kalau apa kabar ya biasa aja gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kalian artinya sudah punya satu halaman web yang sempurna gitu ya. Ada tag HTML, ada head, ada title-nya, ada body, dan ada isinya. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini hal dasar ya. Kalau salah di sini ya, kalau bodinya di atas, headnya di bawah boleh nggak gitu ya? Nggak pengaruh di web browser, tapi kalian nanti diketawakan oleh orang lain gitu ya. Ini kalian ngapain gitu? Aturannya body di atas, kemudian kepala di bawah gitu ya. Jangan gitu. Jangan neko-neko gitu ya. Jangan macam-macam, jangan nyeleneh gitu ya. Boleh gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Terlihat ya, ini seperti hierarki ya. Nah, seperti hierarki gitu. Nah, sebenarnya dokumen Word juga seperti ini, tapi kita nggak merasakan gitu ya. Nggak merasakan karena kita tinggal ketik, kemudian sorot, kemudian diformat, sorot, diformat, selesai gitu ya. Kalau ini kita kayak ngetik dari awal gitu. Nah, kemudian atribut tadi ya. Jadi elemen ini punya atribut ya. Tadi kita body ini punya atribut. Nah, lihat. Kalau saya tampilkan di sini itu atribut. Kalau untuk menampilkan seperti autocomplete-nya gitu ya, ingin menampilkan apa, kalau di visual ini hampir mirip kayaknya, di Java NetBeans juga seperti ini. Kalau di Visual Studio Code itu pakai kontrol spasi. Begitu pakai kontrol spasi kelihatan tuh atribut apa saja yang dimiliki oleh ini gitu ya. Kebetulan di sini kita pakai B gitu ya. Jadi saya juga nggak hafal gitu ya. Jadi kalau saya nebak-nebak, oh kalau membuat warna itu pasti color. Jadi saya pilih ada nggak color? Oh, nggak ada gitu ya. Artinya body nggak punya atribut itu. Mungkin background ada, tapi ini gunanya apa ya gitu ya. Kita lihat ini ya. Kita lihat di sini. Oh, ternyata gunanya untuk menggunakan gambar sebagai background. Oh, bukan gitu ya. Saya inginnya warna saja. Oh, ini ada BG color. Oh, BG color ternyata untuk membuat background, warna background gitu ya. Oh, ini cocok nih seperti yang saya inginkan, saya pilih ini gitu ya. Kemudian nah, warnanya apa? Kevin kira-kira suka warna apa? Kalau cowok biasanya, kalau Kevin mungkin antara kuning, hijau, atau pink mungkin gitu ya. Apa, Vin? Mau warna apa, Vin? Oke ya, misalnya kita pakai abu-abu gitu ya. Nah, di sini juga abu-abu itu ada gray seperti ini, ada gray seperti ini ya. Kita coba pakai gray itu ya. Ada pengaruhnya enggak gitu ya. Kita simpan, refresh. Nah, kan jadi warnanya berubah gitu ya. Kemudian yang ini nih, H1 ini ada color enggak gitu ya. Oh, nggak ada. Oke. Artinya yang ini nggak punya warna gitu ya. Nanti kalian mau warnanya pakai CSS artinya. Nah, kemudian misalnya, oh bukan, saya nggak pengen gray, misalnya itu yellow gitu ya. Nah, kuning gitu ya. Nah, kalau saya salah ketik gimana nih? Bukan BG color tapi ngetiknya GB kebalik gitu ya, GB color gitu ya. Nah, itu kan nggak error dia ya.
GB color itu kan nggak ada nih, GB color nggak ada, tapi nggak error dia, cuma apa yang kita kehendaki nggak terlihat gitu, harusnya kan BG. Kemudian kalau misalnya kita tulis kuning gitu ya, oh ini sok Indonesia banget gitu ya, kira-kira warna kuning nggak gitu ya, jadi hitam gitu. Nah, jadi kalau kalian melihat sesuatu yang tidak seperti harapan kalian, itu pasti ada sesuatu yang salah gitu ya, kalian buat gitu. Atau yellow-nya, L-nya yellow, L-nya 1, W-nya O-nya 2 gitu ya, kayak orang nerima telepon kan yellow gitu kan. Nah, seperti itu, nggak pengaruh juga jadi hitam gitu ya. Nah, kalau kita benari lagi, nah jadi ini. Bagaimana kalau tanda, nah lihat ya, kalau tanda apa tuh? Tanda petiknya hilang 1 misalnya, itu kalian bisa lihat tuh warnanya berubah tuh ya. Itu menganggap bahwa tanda semuanya itu jadi bagian dari nilai itu ya. Kalau kita refresh gimana? Tuh lihat hilang, ya enggak? Jadi dia nggak error gitu, tapi apa yang kalian inginkan itu tidak akan dia tampilkan gitu. Itu hilang 1 tuh, jadi tampilannya hilang gitu ya. Kalau kalian mikir, oh ini apa yang salah gitu ya, kalian cek artinya apakah elemennya atau tagnya sudah ditulis dengan benar, apakah nama atributnya sudah ditulis dengan benar, apakah tagnya sudah tutup dengan benar, apakah nilainya atau tanda petiknya sudah buka tutup atau tidak gitu ya. Nah, itu kira-kira. Silakan kalau ada pertanyaan sampai sini. Bapak izin Ya. bertanya. Namun Almira, untuk background color itu Pak harus namanya Kakak, boleh lah kayak kode hex kah Bisa. atau RGB-nya gitu? Bisa RGB, bisa hex ya. Kalau hexa colornya itu kan artinya pakai tanda ini ya, pakai hexadesimal itu juga RGB ya. Jadi terdiri dari 6 angka ya. 2 angka yang pertama itu R, 2 angka yang berikutnya itu adalah RG gitu ya, yang ini B gitu ya. Kalau 00 ini kira-kira apa Almira? Warna apa? Kalau kada salah putih. Nah, ya, hitam. Kalau putih itu F. Nah, putih itu ya. Kalau misalnya ini kira-kira apa Almira? Abu-abu. Masa ingat ya, yang 2 pertama itu R loh ya kan. Kalau nilai R-nya penuh gitu ya, yang lain 0, artinya jadi red kan ya. 2 nilai yang kedua itu G green, yang ini kan R red, yang ini 2/2 ini green, yang ini blue gitu ya. Jadi kalau misalnya seperti ini harusnya blue gitu. Kalau di tengah F-nya ini harusnya hijau. Kalau di sini 1 mungkin hijaunya, oh bukan. Oke, kira-kira begitu. Oh, gitu. Jadi bisa pakai ini gitu ya. Rasanya sebentar. Kalau color ini enggak ada. Oke, enggak ada. Oke. Bisa juga pakai cara lain ya, tapi umumnya orang pakai tanda heksimal gini ya, lebih itu umum orang gunakan gitu. Yang lain silakan pertanyaan.
Nah, jadi kalian harus hafal HTML, head, body, udah gitu ya. Sama title ya. Selanjutnya itu cuma tambahan. Tambahan yang kalian tuliskan di sini. Kalau di title untuk sementara kalian nggak usah ditulis apa-apa ya. Jadi di dalam title itu untuk sementara kalian di dalam head itu untuk sementara kalian isinya cuma title. Selanjutnya kita bekerja di dalam body saja gitu ya. Jadi yang ini jangan diutak-atik gitu ya, jangan ditambah-tambah gitu ya. Tapi nanti ada tambahan gitu ya. Tapi untuk sementara kita bekerja di dalam body saja. Ada pertanyaan? Ini penjelasannya lumayan detail ya di buku ya. Nanti kalian bisa ikuti. Latihannya juga ada juga ya. Latihannya juga ada. Contoh. Ini jangan ikuti saya ya. Karena saya yang buat bukunya, saya bebas untuk mengcopy paste. Kalau kalian ketik dari awal. Tuh kalau. Nah, kemudian cara penulisannya jangan seperti ini ya. Jangan rata kiri gitu ya. Nggak enak dilihatnya gitu. Jadi kita buat ini HTML menjorok ke dalam gitu ya. Kemudian ini juga, yang ini juga. Nah, jadi rapi kan ya. Jadi kalian buatnya seperti itu. Kalau yang ini kira-kira yang di tulisan di tabnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Tulisan yang di tab ini kira-kira apa? Kalau kodenya seperti ini. Ada yang bisa bantu saya menyebutkan? Ini ya, yang muncul di tabnya ya. Nama underscore dan name underscore ini. Gitu, persis seperti ini. Kemudian kira-kira kalau saya tampilkan di web browser, kira-kira di bagian sini gitu ya, di bagian bodinya ini, di bagian apa nih, halaman ini, kira-kira ada berapa baris tulisannya? Ada yang tahu? Ada berapa baris? Baris, Pak. Berapa? 1, Pak. 1 baris ya. Kalau ini kita coba gitu ya, 1 baris saja tuh, lihat. Nah, ini nih 1 baris kan. Karena walaupun kita enter di sini, sebanyak apapun kalian enter di situ gitu ya, kalau kalian lihat tetap 1 baris gitu. Agar jadi 2 baris, kita bisa menggunakan BR. Nah, itu BR. Ini contoh. Nah, jadi 2 baris kan ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya nih banyak. Nah, ini ya, ada contoh yang BR ya. Nah, penggunaan BR. Jadi kalian ikuti latihan yang di sini. Saya hanya memberikan aturan cara penulisannya saja dulu. Nah, ini contoh lagi yang lain. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Nama Ulul Fajar. Jadi kan di tadi itu yang di Hello World HTML tadi ada memakai H1 kan, Pak? Ya. Ulul tadi melihat ada H1, H2, H3, H4 sampai H6. Itu perbedaannya apa saja, Pak? Oke, kita coba. Gampang. Tinggal kita coba di sini.
Nah, tinggal kita refresh ya. Nah, biar terlihat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lihat nggak bedanya? Sama seperti heading ya, heading yang ada di MS Word ya. Biasanya heading 1 itu paling besar, heading 2 lebih kecil, heading 3 lebih mengecil lagi sampai heading 6. Ada heading 7 nggak kira-kira? H itu sampai 6 ya. Kalau H7 boleh nggak? Saya tulis H7 tuh. Error nggak kira-kira? Nggak error dia. Tuh. Tetap tertulis ya. Tapi nggak ada stylenya gitu. Ukurannya lihat tuh, ukurannya kayak teks. Ini teks biasa ya. Ini misalnya teks H7. Kemudian di bawah saya tulis ini teks biasa gitu ya. Nggak ada headingnya. Nah, itu jadi H7 itu sebagai teks biasa aja dianggap dia ya. Lihat tuh. Pertama dia jadi satu baris dengan teks biasa. Beda dengan H1, H2 itu ya. H1 sampai H6 itu pasti dia cuma satu baris saja. Nggak nempel gitu antara H1, H2 itu pasti ada enternya secara otomatis. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, jadi kalian sudah belajar ada nambah nih ya, ada tagnya HTML, head, title, body, kemudian H sampai H6. Artinya kalian sudah belajar 10 tag gitu ya, sudah hafal 10 tag ya. Nah, jadi kalian sudah hafal 10 tag. Oke. Tag berikutnya paragraf ya. P ini untuk paragraf. Biasanya itu kita kan menulis paragraf misalnya ini ya, banyak ini ya. Nah, ini paragraf 1, nanti kan ada paragraf 2 gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan, nah lihat nih, antar paragraf itu ada jeda ya di sini ya. Kalian lihat ya. Yang ini kan satu paragraf gitu ya, yang ini satu paragraf gitu ya. Nah, kalau kalian menggunakan tab P gitu ya untuk menulis teks gitu ya, untuk setiap P-nya ini ada sebagai satu paragraf, maka nanti antara paragraf itu ada jeda di sini nih, antara ini nih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini yang P paragraf. Tadi ada lagi yang kalau P ini salah satu contoh tag yang harus dibuka dan ditutup ya. Ini pembukanya, ini penutupnya. Ini pembukanya, ini penutupnya. Jadi di sini kita punya dua elemen atau dua tag P. Ini satu, ini yang kedua. Kemudian di tengahnya saya ingin ada garis misalnya, maka saya buat HR yang ini. Nah, jadi HR itu adalah membuat garis horizontal. Kalau saya refresh, terlihat ya, ada garis horizontal di sini. Saya pengen di bawahnya ada garis juga gitu ya.
saya tambahkan lagi HR di sini. Maka nanti di sini ada garis lagi. Ada pertanyaan? Silakan. Gampang ya? Ini bagian gampang ya. Bagian susahnya nanti aja minggu depan. HR, ini BR juga ya, kalian bisa ikuti. Kemudian yang lain heading tadi sudah H1 sampai H6 ya, sampai H6 saja. H7 nggak ada, itu ada penjelasannya di sana. Kemudian ini contoh penggunaan heading. Nah, tuh lihat. Kalau kita membuat dokumen kan ya seperti ini kan, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 dan lain-lain gitu ya. Kemudian di bawahnya itu yang di atas ini bab 1 H1, bab 2 ini H1 juga. Di dalamnya ini ada H2 yang 1.1 sampai 1.5 itu H2, 2.1 ini juga H2. Nah, kemudian center. Center itu berguna untuk membuat, sudah jelas ya, untuk membuat si tulisan rata tengah gitu ya. Misalnya di sini kalian punya, kita tulis aja di sini ya, di atas ya, center. Kemudian beneran di tengah ya gitu ya. Nah, lihat ya di tengah gitu ya. Center itu untuk membuat ke tengah. Bukan hanya tulisan ya, apapun yang berada di center akan berada di tengah gitu ya. Maksudnya apapun yang berada di center, maksudnya apapun yang berada di antara tag center ini akan dibuat posisinya ke tengah. Pada contoh ini yang kita buat itu adalah tulisan. Kalau kita tulis di sini, kalau kita buat di sini gambar, maka nanti gambarnya akan ke tengah. Gitu. Itu yang center. Ya, ini contohnya ada yang center. Kemudian yang lain, ini banyak contoh ya, tolong diikuti ya. Heading. Paragraf tadi P sudah. Kemudian, nah ini ada contohnya, nanti bisa kalian ikuti. Kemudian contohnya lagi pakai P. Ini contohnya ada center, ada heading 1, heading 2, paragraf. Kemudian nah, yang berikutnya italic, bold dan underline gitu ya. Sudah kebayang lah, italic itu pasti garis rat miring gitu ya, bold cetak tebal, underline garis bawah. Kalau italic, oh ini kira-kira nama tagnya I gitu ya. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Kalau untuk italic atau garis miring itu nama tagnya pakai I gitu ya. Kemudian cetak tebal pakai B, kemudian underline pakai U gitu. Kalau ini ditulis gitu ya, maka nanti akan seperti ini. Mana ya? Nah, ini miring ya, yang semboyan atau kalimat penyemangat diri ini miring, ini pakai I. Tapi kalian lihat, saya contohkan saja. Nah, yang pertama I. Ini tulisan miring. Yang kedua B.
ini tulisan tebal. Yang ketiga U, ini tulisan garis bawah. Ya. I, B, U, ibu gitu ya. Kita cek di sini. Nah, ya. Itu tulisan miring, tulisan tebal, dan tulisan garis bawah. Ada yang bisa bantu saya supaya ini jangan satu baris? Gimana, pakai apa? Supaya misalnya baris pertama tulisan miring, baris kedua tulisan tebal, dan baris ketiga tulisan garis bawah. Gimana caranya? Ada yang bisa bantu saya pakai apa? Di sini? Kayak line break Pak, BR. 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 Di sini juga ya BR ya. Nah, jadi pakai BR. Nah, lihat. Oke. Bisa nggak kita membuat tulisan itu miring dan tebal? Bisa nggak? Ada yang tahu? Bisa Pak. Ya. Gimana Kevin? Kevin kan ya? Iya Pak, Iya. digabung Pak, tandanya tagnya I Nah. sama I, habis itu B lagi gitu ya Pak, kalau nggak salah Pak. Oke. Jadi kita ingin miring dan tebal. Kira-kira beda nggak miring dan tebal? Miring kemudian tebal, atau tebal dulu kemudian miring? Sama aja ya. Jadi kita buat I, langsung ketutup ya. Setelah itu baru kita buat tebal B. Kita tulisan miring tebal, gitu ya. Terlihat nggak polanya? I di depan ditutup, gitu ya. Di dalam I ada B, kemudian ditutup, baru ada tulisannya. Kita cek di sini, kita tambahkan BR ya. Tulisannya miring dan tebal. Bagaimana kalau saya ubah gitu ya? B dulu, baru I. Tulisan apa ini gitu ya? Ini saya tambahkan BR lagi. Kalau saya lihat, nah sama ya tulisannya, antara I duluan atau B duluan gitu ya. Untuk kasus ini gitu ya, itu tidak ada pengaruhnya. Contoh yang ketiga, saya tulis seperti ini. I, B, Nah, yang ini kira-kira ada kesalahan nggak? Yang saya sorot. Kalau saya jalankan ini kira-kira hasilnya seperti apa gitu. Kita lihat ya. Nah, padahal itu salah gitu ya. Dari sisi dari penulisan gitu ya, ini salah gitu ya. Ini kan harusnya I. Ini nih, kalau misalnya kalau kayak gini jadi kurang terlihat. Nah, jadi kalau kayak gini jadi terlihat. Nah, jadi seperti itu kan ya. Salah kan ya? Harusnya I yang di sini ditutup dengan I, yang ini B ditutup dengan B gitu ya. Nah, jadi yang ini salah. Tapi hasilnya dia masih diterjemahkan oleh web browser oke-oke aja gitu ya. Baik, kita lihat pakai Firefox masih oke-oke aja nggak gitu ya.
Sama, masih oke-oke aja dia. Tapi secara sintak ini salah ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah hafal berapa kalian? HTML, head, title, body, H1 sampai H6, P, BR, HR, I, B, U gitu ya. Center. Nah, banyak ya, sudah banyak. Oke. Kemudian berikutnya list. Nah, ini nih akan mulai memusingkan gitu ya. Tapi nanti dulu, sampai situ dulu aja. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Jadi kalian coba gitu ya. Kalian coba sampai yang ada di buku ini gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Tapi ingat tadi konsepnya adalah cara penulisannya harus benar gitu ya. Kalau ada yang tampilannya tidak terlihat bagus di mata kalian, artinya ada sesuatu yang salah gitu ya. Entah itu nama elemen atau nama tagnya salah tulis, atau nama atribut salah tulis, atau nilainya kurang tanda kutip gitu ya, dan lain-lain. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Bapak izin bertanya. Ya. Nama Amira. Kalau misalnya mau ubah fontnya tuh kawan apa? Bisa. Bisa. Pas di tampilannya. Ya, bisa. Tapi itu nanti akan kita pelajari di CSS lah. Jangan di sini. Jadi memang fontnya ini bisa kita ubah. Tapi dia bukan atribut di HTML gitu ya. Jadi di atribut ini kalau kalian lihat atributnya itu ada font nggak? Coba ya kita lihat ya. Nggak ada font ya. Jadi di atribut ini nggak ada font gitu. Jadi nanti kita untuk mengubah font, tipe font itu pakai CSS gitu ya. Oke, itu nanti di bab selanjutnya. Jadi kita di sini itu seperti membuat, misalnya kalau kita membuat lemari, itu bentuk lemarinya sudah ada tapi warnanya nggak ada gitu ya, masih warna standar gitu dan lain-lain. Yang body juga kalau kita ingin mengubah background itu juga sebaiknya jangan pakai BG color ya, nanti kita pakai CSS saja. Jadi kita buat aja ini tanpa ada lipsticknya atau ada make upnya dulu, nanti kita make up-nya itu pakai CSS gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan lain? Silakan. Jadi untuk sementara kita belum bisa untuk mengubah fontnya gitu ya. Yang lain silakan. Oke, yang berikutnya list ya. Jadi kan biasanya kalau kita di Word itu kan ada listnya itu 1, 2, 3 gitu ya, atau pakai tanda strip gitu ya. Nah, di HTML itu ada UL gitu ya. UL itu unordered list gitu ya. U-nya itu unordered. Kalau kalian mendengar unordered, artinya nih listnya itu nggak terurut gitu ya.
Kalau nggak terurut ini mungkin kalian mikirnya oh ini pasti bukan 1 2 3 atau ABC gitu ya. Artinya ini cukup pakai tanda strip gitu ya dan lain-lain. Nah, jadi UL dia pakai UL gitu ya. Jadi ini sekarang kita ingin membuat list gitu ya. Nah, kemudian di dalam list itu ada LI. LI itu kira-kira apa ya gitu ya. Kalau saya sih mikirnya LI itu sebagai list item gitu ya. Nah, di sini kan sebutkan LI itu adalah list item. Jadi seperti isinya gitu ya. Contoh, saya tulis aja misalnya di sini buku. Kemudian list LI berikutnya pensil. Kemudian LI berikutnya tas. Nah, kalau ini saya tampilkan di sini, nah kan terlihat tuh LI kalau unorder itu tandanya bukan ABC atau 1 2 3 gitu ya, tapi tandanya seperti itu. Kemudian kita cek ada atributnya nggak ya gitu ya. Ada. Oke. Untuk sementara untuk merubahnya nanti kita lakukan di CSS juga ya. Nah, ini yang UL, saya copy aja ya. Jadi yang satunya lagi itu OL. OL. Jadi ordered list gitu ya. Kalau ordered list artinya kalau saya tampilkan itu artinya 1 2 3 gitu ya. Bisa nggak ABC? Bisa nanti ya, tapi nanti aja pakai CSS. Sekarang kita terima defaultnya aja. Nah, gitu ya. Jadi di sini ada UL dan OL. UL unordered list artinya bentuknya seperti ini. Kalau OL ordered list gitu ya. Jadi bentuknya 1 2 3. Seperti itu. Nah, saya hapus ya. Nanti kalian lihat rekamannya. Nah, di dalam list boleh ada list lagi nggak? Bisa gitu ya. Misalnya nih, saya tambahkan LI. Kemudian di dalam LI ini saya tambahkan OL. Kemudian saya buat lagi LI di dalamnya. Kemudian item 1 di sini LI lagi item 2. Nah, kalau ini saya tampilkan maka akan jadi seperti ini. Terbayang nggak? Ini saya punya UL ya. Nah, saya punya UL nih. Di dalam UL-nya ada 4 LI ya. Ada 4 LI. 1 2 3 4 seluruhnya ini. Atau lihat titiknya aja. Ada 1 2 3 4. Jadi ada 4 LI. LI yang terakhir saya tambahkan list lagi pakai OL. Kemudian di dalamnya saya tambahkan 2 item list. Maka kalian punya ini. Nah, jadi bisa beranak gitu ya. Ada akarnya gitu, ada cabangnya gitu, seperti itu. Nah, yang list ini bisa kita gunakan untuk menulis seperti ini gitu ya, menulis sesuatu yang apa ya? Yang biasa kita tulis di Word berbentuknya urutan seperti ini gitu ya, atau daftar atau suatu daftar gitu ya. Tapi nanti pada implementasinya ULLI ini kita bisa gunakan untuk membuat menu nanti gitu ya, tapi nanti sabar. Oke. Yang list gitu ya. Contoh yang lain bisa ada di sini ya, banyak tuh contohnya, ada latihan sampai 3 gitu. Nah, bisa kalian ikuti. Kemudian berikutnya gambar. Oke, gambar. Gambar itu pakai
.img gitu ya. Nah, saya tutup aja ya. Begitu saya tutup, dia nggak ada penutupnya. Oh, artinya nih gambar adalah tipe tag atau elemen yang tidak perlu pembuka dan penutup gitu ya. Kemudian kalau kita pakai kayak gini aja gimana? Kita lihat, itu nggak ada apa-apa ya. Ya, kita belum menentukan gambarnya mau ditampilkan apa gitu ya. Nah, kita buat src. Tadi saya, kalau kalian punya gambarnya satu folder dengan file hello world ya bisa gitu ya. Kalau sekarang saya pakainya di sebentar. Di sini saya belum punya gambar ya. Oke, ini saya punya gambar. Nah, nama file gambar saya capture jpg. Nah, itu. Kita lihat sekarang. Ini kebetulan file capture 1.jpg dan file hello world-nya itu dalam bentar, salah. Nah, ini nih. Ini hello world hello underscore world html dan capture 1 jpg itu dalam satu folder yang sama. Saya simpan, kemudian saya refresh. Nah, ini ya gambarnya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini kan artinya kalian sudah belajar atribut ya. Atributnya src itu adalah nama gambarnya. Sekarang saya ingin rubah width-nya gitu ya, jadi 300 saja gitu. Nah, jadi 300, kekecilan ya, 500. Nah, 500. Nanti kalau width-nya 500, height-nya nanti menyesuaikan ya sesuai rasionya. Kalau kalian ingin menentukan height-nya 500 juga ya bisa, tapi gambarnya jadi kayak gini. Tuh, lihat. Ini 500, karena kan rasio dia kan bukan 500 kali 500 kan ya, tapi 500 mungkin rasionya 3:4 atau 4:3, 4:3 gitu ya. Jadi kalau misalnya ini jadi stretch gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Ini gambar nanti kalian bisa baca ya. Contohnya banyak ini. Contohnya banyak. Cara menyusun gambar juga bisa. Oke, sampai situ dulu aja. Biar tidak kepanasan kepalanya. Ada pertanyaan silakan. Berikutnya nanti hyperlink. Tapi kalian coba juga ya di rumah ya. Sambil santai-santai kalian coba nih, sudah sampai halaman 43 lumayan tuh. Jadi kalian coba-coba latihannya sampai hyperlink. Kalau misalnya sudah nggak ada kerjaan lagi, kalian teruskan gitu ya. Nanti begitu saya bahas hyperlinknya, kalian yang sudah mencoba akan ada pengetahuan gitu ya. Hyperlink itu seperti link yang bisa kita klik di halaman web ya. Jadi bentuknya itu bisa tulisan, bisa gambar gitu ya. Contohnya kalau di detik gitu ya. Nah, menu ini yang detik news gitu ya, detik finance, detik hot itu adalah hyperlink ya. Tuh lihat, kalau hyperlink itu kalau kursornya diarahkan ke menu gitu ya, itu awalnya panah itu berubah jadi tanda tangan gitu ya. Itu artinya hyperlink.
Nah, jadi hyperlink itu bisa teks gitu ya, umumnya teks. Tapi bisa juga bentuk gambar seperti ini nih. Ini gambar iklan-iklan di sini kan gambar nih. Ini hyperlink juga. Itu juga bisa kita klik. Jadi hyperlink itu bisa bentuknya teks, bisa gambar, macam-macam gitu ya. Nanti kita akan pelajari itu. Untuk sementara sekian dulu, nanti kita sambung lagi.